Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Laila dari kelas manajemen dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Dengan ini saya akan memaparkan tentang konflik manajemen mengelola tantangan dalam tim dan organisasi dengan dosen pembimbing Dr. Nuharsanah Haspiani, SOS MSI. Konflik manajemen adalah suatu situasi ketika terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan di antara anggota tim, kelompok, atau individu dalam sebuah organisasi. Konflik tersebut dapat bersifat fungsional atau disfungsional, tergantung pada bagaimana konflik tersebut dikelola dan diatasi. Konflik yang dikelola dengan baik dapat membantu memperkuat kinerja dan efektivitas organisasi, sementara konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif termasuk menurunnya produktivitas, kerusuhan, dan kehilangan motivasi di antara anggota tim. Beberapa aspek yang perlu dipahami tentang konflik manajemen adalah sebagai berikut. Sumber konflik, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian dalam visi, tujuan, atau misi di antara individu atau kelompok. Perbedaan nilai, ketidakcocokan nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari pandangan dan perilaku orang-orang dalam organisasi. Kompetisi sumber daya, persaingan antas akses dan pengguna sumber daya organisasi yang terbatas. Ketidakjelasan peran, konflik yang timbul akibat ketidakjelasan tugas, tanggung jawab, dan peran masing-masing individu atau kelompok. Kita ada beberapa jenis konflik, yaitu satu konflik fungsional, konflik yang produktif dan memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan organisasi. Biasanya melibatkan ide-ide baru, evaluasi, kritis, dan inovasi. Yang kedua, konflik disfungsional, konflik yang merugikan kinerja dan hubungan dalam organisasi. Biasanya melibatkan persaingan yang tidak sehat, konfrontasi, atau ketidakpercayaan. Di dalam konflik ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, eskalasi adalah konflik yang semakin meningkat dalam intensitas dalam kompleksitasnya. Klimaks, puncak dari konflik di mana ketegangan mencapai titik tertinggi. Reduksi, upaya untuk mengurangi ketegangan dan mencari cara penyelesaian konflik. Resolusi, proses menemukan solusi dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Ada strategi manajemen konflik, kolaborasi, yaitu mencari solusi bersama yang memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Terus ada kompromi, kompromi yaitu mencari titik tengah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Penghindaran, penghindaran yaitu menghindari konflik dengan menunda pertemuan atau mencari alternatif lain. Kompetisi, kompetisi mencari itu solusi yang memenangkan pihak tertentu, seringkali tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Akomodasi adalah yang mengalah dan memenuhi kebutuhan pihak lain tanpa mencari keuntungan pribadi. Keterampilan komunikasi dalam manajemen konflik, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama dan memahami sudut pandang pihak lain. Kita jadi harus mendengarkan dengan baik apa keluhannya mereka. Yang kedua, berbicara dengan jujur dan sopan, menyampaikan pandangannya dengan cara yang terbuka, tetapi tetap menghormati orang lain. Berempati, berempati itu kemampuan untuk memahami perasaan dan emosi orang lain. Kita harus bisa melihat situasi yang ada gitu loh. Terus menyampaikan umpan balik secara konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang membangun dan membantu dalam mengatasi konflik, bukan jadi memperkeruh konflik gitu loh. Manajemen konflik adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan anggota tim dalam berorganisasi. Dengan mengelola konflik dengan baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan bersama. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa menjadi rujukannya, sudah saya tulis di sini, silakan dibaca. Terima kasih. Sekian paparan dari saya tentang manajemen konflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.